kebebasan dalam Islam bersama Tuan Guru kita iaitu Fadilatul Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Maki untuk tajuk yang kita dah mulakan separuh masa pertama tadi tentang mukadimah dan berbagai berkisar tajuk kebebasan dalam Islam. Saat ini jom kita raikan pandangan soalan sebenarnya. Soalan daripada sahabat-sahabat pendengar kepada yang berbahagia Tuan Syekh untuk tajuk kita. Jadi 0362051500 untuk anda hubungi dan ajukan soalan kepada Tuan Syekh pada pagi ini. Dan jangan lupa juga ulangan kita pada hari Ahad jam 7 pagi. Saat ini di talian kita mulakan dengan soalan daripada Encik Rusdi dari Kelantan. Silakan Encik Rusdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Rusdi. Terus kita teruskan dengan satu lagi soalan daripada Encik Nasir dari Ipoh. Silakan Encik Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan. Baik. Terbaik Cik Nasir. Terima kasih atas soalannya dan silakan Tuan Syekh mungkin ada jawapan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada dua pertanyaan atau tiga pertanyaan daripada dua pendengar kita. Yang pertama daripada Encik Rusdi daripada Kelantan tentang kebebasan ulama untuk menyampaikan hukum hakam, untuk menyampaikan taklimat, taujihat, orientasi, pencerahan, bimbingan dan lain sebagainya. Itu seperti apa batasannya? Apakah tanpa ada batasan dan juga tanpa ada sekatan daripada mana-mana pihak? Jadi sebagaimana kita ketahui peranan daripada ulama itu sebagai wasitah, sebagai penghubung antara sang pencipta dengan orang ramai. Itu penghubung atau penghubung antara kerajaan dengan rakyat. Jadi tentu dengan tali penghubung atau juga dengan al-idnul al-am, idin, ya kalau dengan bahasa tauliah, pentauliahan Allah kepada para ulama untuk menyampaikan segala-galanya daripada Allah dan Rasulnya itu memang secara mutlak. Jadi tidak boleh disekat. Kenapa? Sebab peranan daripada ulama itu hanya setakat menyampaikan. Jadi bukan bertindak atau juga bukan menghakimi. Beda kalau dengan seumpama al-qadhi. Qadhi kalau pada waktu mengeluarkan satu keputusan, keputusan itu akan dilaksana. Sementara mufti ataupun juga ulamanya setakat menjelaskan. Jadi kalau sampai pada tahap penjelasan pun juga disekat, itu berarti kita tidak memberikan leluasa untuk menyampaikan wirasat dan nubuwah. Ulama mendapatkan julukan sebagai pewaris para nabi-nabi dan rasul. Jadi yang menyekat leluasa para nabi-nabi dan rasul dalam menyampaikan dakwah, dalam menyampaikan hukum hakam, itu hanya adalah orang-orang yang berbeda ideologi, orang-orang yang berbeda agama. Tidak pernah ada sekatan daripada orang yang sama-sama agama. Dan ini dapat kita pastikan justru di kalangan umat Islam pada masa itu, generasi kita yang pertama, slogan yang senantiasa mereka gunakan pada waktu mendapatkan ketetapan hukum daripada Allah dan Rasulnya atau yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, mereka mengatakan qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Tapi kalau seandainya ada dengan sebagian ulama, kalau boleh disebut ulama itu secara majazi atau masih belum patut untuk disebut ulama, menggunakan kebebasan dan leluasa untuk menyampaikan tadi itu yang dapat dipantau oleh pihak kerajaan, yang dapat dipantau oleh pihak berwenang
atau pihak yang berkuasa. Ini pemikiran tidak betul, ini serong, ini terpesong, ini akan memperangkap umat, ini akan membawa kepada kehancuran dan juga membawa kepada fitnah dan lain sebagainya. Maka pihak ulil amr, pihak yang berkuasa mempunyai wewenang untuk memberikan teguran, untuk memberikan nasihat, untuk memberikan siasat, menyual siasat kepada ulama atau kepada mufti atau kepada sesiapa saja yang sembarang dalam mengeluarkan fatwa, pandangan ataupun juga orientasi pendidikan pencerahan kepada masyarakat. Tapi kalau secara dasarnya memang, jadi kalau seandainya, maka mungkin diantara daripada yang selalu dihebohkan dalam dunia fatwa itu tentang tauliah. Itu untuk apa sebenarnya? Untuk memastikan keilmuannya, kefakihannya, kealimannya, kebolehannya. Jadi ulama mengatakan kalau ada dengan seorang mufti yang mengeluarkan fatwa secara sembarangan, jelas-jelas bercanggah dengan hukum. Apalagi kalau pada saat dengan fatwa itu bertentangan dengan nas, terus dia masih mau berijtihad. Seperti pertanyaan daripada Encik Nasir, seorang laki-laki memakai pakaian perempuan, itu juga sebaliknya. Itu dia tidak boleh menggunakan kaidah atau dalil hak asasi manusia. Sebab dia sebagai seorang muslim, dia boleh bercakap seperti itu kalau sikap, perangai, pendirian dan perilakunya tidak bercanggah dan tidak bertentangan dengan hukum. Jadi hak asasi manusia itu bertentangan dengan kaidah la ijtihad ma'an nas. Di situ ada nas, ada dalil yang melaknat dan yang mengutuk laki-laki berpakaian perempuan dan perempuan memakai pakaian laki-laki. Maka saat ketika diputuskan oleh sesiapapun, dipatwakan oleh sesiapapun, fatwa itu akan menjadi lenyap dan tidak ada arti. Kenapa? Karena bercanggah dengan ketentuan hukum hakam Allah. Kecuali kalau kita katakan kalau ikut undang-undang itu boleh-boleh saja. Tapi jangan dikatakan itu syariat. Jangan dikatakan itu undang-undang Allah atau peraturan Allah Jalla wa'ala. Jadi selama fatwa tadi itu masih mempunyai argumentasi, pandangan mempunyai dalil daripada Al-Quran dan juga daripada sumber-sumber lainnya, pihak manapun tidak boleh menyekat. Akan tapi kalau pada saat dianggap bercanggah, mengganggu kestabilan, ketenangan, keamanan, ketentraman, maka pihak berkuasa, Jakimka, Maiska, atau juga jabatan agama, fatwa punya hak untuk menarik balik tauliah yang diberikan kepada orang yang berkenaan. Kenapa? Sebab itu fatwanya sudah bercelaru, pemikirannya sudah tidak sehat, pandangannya sudah tidak normal. Itu wajar-wajar saja, bukan setakat wajar, itu kewajiban yang harus diambil atau langkah yang harus mereka lakukan. Selanjutnya, jadi saya rasa sudah saya jawab tadi itu tentang laki-laki memakai pakaian perempuan. Memangnya tidak senang jadi laki-laki. Kenapa Nabi kita laknat? Kenapa jadi pondan? Kenapa Nabi kita laknat? Kita terperanjat. Nabi kita laknat laki-laki memakai pakaian perempuan, perempuan memakai pakaian laki-laki. Sebab orang yang tasyabuh, al-mutarajjilah minar rijali bin nisa, al-mutakhannas daripada laki-laki, al-mutasyabihina minar rijali bin nisa, wal mutasyabihat minan nisa'i bir rijal. Itu sebagai aksi dia menunjukkan tidak ridho dengan ketentuan takdir Allah. Aku nak jadikan kamu laki-laki, jadinya laki-laki. Allah takdirkan dia perempuan, jadi perempuan. Pada saat dia memakai pakaian laki-laki, atau laki-laki memakai pakaian perempuan, seakan-akan aku tak ridho ya Allah dengan ketentuanmu. Aku komplain kenapa aku dijadikan laki-laki, aku nakkan perempuan. Akhirnya dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian tentang fitnatul ulama, jadi fitnah ulama dituduh begitu, dituduh begini. Memang itu satu perkara yang disalahgunakan juga dalam penggunaan kebebasan. Jadi dengan kita tuduh itu sesat, kita tuduh seperti apa? Selama tidak ada bukti. Jadi kalau memang ada bukti, mungkin dahulu pernah saya terucapkan atau saya ucapkan tentang gerakan Al-Wahabi. Gerakan yang pertama, mudah-mudahan pendengar jelas mendengar apa yang saya ucapkan sekarang ini. Dan juga kepada pihak yang pro dan kontra. Gerakan pertama daripada As-Salafi dan Wahabi dengan Muhammad bin Abdul Wahabnya itu bukan bergerak hanya dengan dakwah, tapi juga dengan dakwah yang pertama, dengan prakteknya yang kedua, kemudian dengan penggunaan pedang dan senjata-senjata tajam yang ketiga. Dalam berapa ribu ramai, tidak terhitung banyaknya masyarakat Islam yang dibunuh oleh mereka, yang pada saat mereka tidak dianggap sebagai kumpulan muwahhidin. Dua istilah saja, gerakan pengikut-pengikut daripada mereka, al-muslimun
disebut dengan al-muwahhidun, ahli tauhid. Yang selebihnya, yang selain daripada mereka, disebut dengan kumpulan al-musyrikun. Kenapa? Karena bertawasul. Kenapa? Karena ziarah kubur. Kenapa? Karena datang ke Mesir untuk ziarah Syekh Ahmad Badawi, atau juga Syekh Abdul Hasan Asyadzili, Abil Abbas Al-Mursi, karena masalah khilaf yang seperti itu. Yang pada hakikatnya kalau mereka mau kaji, justru dalil lebih banyak memihak kepada pendapat yang membolehkan tawasul. Tapi mereka tak kisah. Mereka ada dalil dan mereka tarjih, dalil itu kuat menurut mereka, sehingga dalil dari yang mereka bantai itu juga mereka elakkan dalam waktu yang sama. Yang tidak sependapat, ya imam dikatakan sesat, imam dikatakan mubtadi'ah, bahkan sampai pada tahap mereka bunuh. Nah, jadi fitnah yang seperti itu kerajaan harus beraksi. Kerajaan harus mengambil tindakan tegas. Sebab kenapa? Sebab ini bukan perpecahan. Hanya untuk memberikan wawasan. Ini ada perbedaan pendapat. Yang satu Syafi'i, Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, sentuh perempuan batal. Yang satu tak batal, ciuman terus langsung Allahu Akbar sembahyang. Itu ringan dan kecil. Tapi kalau sampai kepada tahap Imam Syafi'i diperli dengan pendapat beliau, ulama dicerca dan dicaci maki dengan pendapat mereka. Yang seumpama, minta maaf dengan bahasanya, hatta yang hebat-hebat di negara kita, di kumpulan Salafi, itu saya katakan bulu kaki Imam Syafi'i saja lebih mulia daripada mereka. Tak apa kalau dikatakan keterlaluan kalau saya bercakap seperti itu. Perkataan itu pernah diperkatakan Imam Pirabri, salah seorang ulama hafiz besar, ulama besar, hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, mengatakan bahagianya aku kalau aku ini menjadi satu helai bulu dada yang ada di dada Imam Bukhari. Hormat dengan Imam Bukhari luar biasa. Kita sekarang baru hafal arba'in belum, hafal hadis pun tak banyak mana, sarannya tidak tahu. Sandarannya nyatakan dengan Syekh Albani saja sudah berani menjelek-jelekan, mencerca, mencaci maki, bahkan mengatakan sesat. Ilmunya Anda mana? Anda hati-hati. Daging para ulama itu masmumah, beracun. Saya khawatir kalau orang-orang yang senantiasa memperdi ulama, angkat Allah matikan dengan su'ul khatimah. Waliyadzubillah. Nanti saya ingin mengucapkan ucapan terima kasih kepada para pendengar. Takut waktu kita terjebak habis. Insya Allah sebentar lagi kita akan luangkan masa seketika. Tuan Syekh ada sesuatu ingin disampaikan. Kita raikan seringkasnya insya Allah. Mungkin Tuan Syekh ada soalan-soalan berikutnya daripada sahabat pendengar kita. Puan Hasnah dari Seremban ada soalan yang seterusnya dengan tajuk kita kebebasan dalam Islam pagi ini. Silakan Puan Hasnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Puan Hasnah. Assalamualaikum. Kita ada satu lagi soalan Tuan Syekh, mungkin kita boleh sama ada rangkumkan atau kita dengarkan bagaimana soalan daripada Encik Muhammad. Seterusnya silakan Encik Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada jawab sebahagian daripada soalan Puan Hasnah tadi tentang bagaimana ulama ada dan kebebasannya. Tapi mungkin untuk masyarakat Tuan Syekh, untuk kami yang sedang belajar ini, mungkin ada yang terkeliru dengan itu dan ini yang berlaku di pihak peringkat atasan ataupun para ulama. Bagaimana kami masyarakat harus menyantuni? Jadi, kita dalam masalah kebebasan itu tadi, supaya kita dalam beraksi, dalam bergerak, dalam beraktiviti, dan juga dalam melakukan tugas-tugas keseharian kita. Kalaulah kita mendapatkan kebebasan daripada berbagai aspek dan juga daripada berbagai sudut, itu tetap yang perlu atau yang penting kita tanamkan
kebebasan yang tidak bercanggah dengan undang-undang dan peraturan. Yang pertama, yang tidak memudaratkan orang lain. Dan juga kebebasan yang kedua, kebebasan yang memberikan jaminan kepada kita untuk kita mendapatkan ridha daripada Allah Jalla wa'ala. Jadi misalnya kalau jelas-jelas pasti hukumnya, kalau jelas-jelas memang dapat kita nyatakan mutlak kebenarannya, terus kita tidak diberikan kebebasan untuk memperkatakan, untuk melakukan. Itu berarti satu kebebasan yang tidak suatu sekatan. Orang yang menyekat guna kebebasan dia, itu berarti menyekat nuansa seorang untuk mendapatkan restu dan ridha daripada Allah. Jadi kalaulah kita dengan prinsip kebebasan dalam segala hal yang tidak memudaratkan, tapi tetap matlamat yang kita targetkan, kebebasan yang akan membawa kita kepada ridha Allah Jalla wa'ala. Kemudian beranjak kepada pertanyaan yang kedua daripada Encik Muhammad tentang kebebasan dalam bersuara, khususnya dalam masalah umat beragama. Jadi dengan kita selalu saja jadi sasaran, diserang, dicerca dan dicaci. Agama kita dihinakan. Wah, apa itu? Wanita-wanita muslimah dibungkus-bungkus badannya seperti nasi kerabu saja, atau seperti dengan nasi lemak misalnya. Itu kan memperli. Jadi dalam bahasa hukum ada istilah ahli zimah non-muslim yang berada di negara Islam. Itu mereka sama sekali tidak dibenarkan untuk melakukan aktiviti atau juga hal-hal, apalagi ucapan-ucapan yang mencerca, mencaci maki kepada agama. Dan dalam agama kita, bukan dalam perundangan, dalam agama kita jelas dan tegas terhadap orang yang mencerca agama, mencaci maki Allah dan Rasul, memperkatakan Al-Quran seperti dahulu di Indonesia pernah diperkatakan Al-Quran itu adalah sebagai kitab yang paling lucah. Itu kalau secara hukum Islam tadi pancung lehernya. Kenapa? Sebab itu mencerca. Dia bebas untuk bercakap semacam itu, tapi kebebasan yang melampau sampai mencemarkan kemuliaan, kesucian agama dan juga dengan sumber hukum yang pertama Al-Quranul Karim. Begitulah juga dengan seumpama janggut atau seumpama sorban, pakaian dan lain sebagainya. Jadi kita punya kebebasan tuh, kita tak pakai tak kisah, tapi tak boleh dengan kita mencela dan mencerca orang yang berpakaian secara sunnah, orang yang beramal ikut prinsip hukum. Itu juga atas kebebasan dia. Kamu merasa bebas untuk pakai sekeras saja ketika kelihatan paha kebuka misalnya, itu juga dia punya kebebasan untuk dia berpakaian rapi, kemas, elok seperti itu. Tapi dalam waktu yang sama, kebebasan orang yang berpakaian secara sopan, santun, secara panduan hukum, itu tidak bercanggah dengan prinsip. Sementara kebebasan yang dia gunakan bercanggah kepada prinsip, sebab hukum tidak membolehkan. Kalau dia orang Islam, tidak membolehkan dia berpakaian seperti itu. Kalau kita menyebut kekurangan-kekurangan yang ada pada agama lain, untuk kita meyakinkan agama kita benar dalam bentuk muqaranatul adyad, membandingkan antara agama dengan agama, itu suatu sikap atau suatu prinsip dan juga suatu perkara yang sangat-sangat disokong. Kenapa? Sebab kita tidak tahu bahwasanya istri kita itu cantik. Kalau pada itu dengan kita dapat membanding-bandingkan. Oh, beda hidungnya, oh beda kulitnya, oh beda kepalanya, oh beda badannya. Baru kita nampak, baru kita bersyukur. Masya Allah, tabarakallah, karena Allah berikan suatu kelebihan kepada istri kita. Jadi kalau kita tidak melihat kecantikan agama kita, maka dengan kita tidak merasa bertua menjadi pengaruh sebagai seorang muslim. Jadi mungkin 3-10 menit lagi saya ingin mengucapkan jutaan-jutaan terima kasih kepada penggemar saya yang setia di seluruh Malaysia dan di mana saja mereka berada. Ucapan terima kasih kepada para pendengar yang budiman, dan juga ucapan jutaan-jutaan terima kasih kepada pemerintahan Malaysia, Al-Daulah Al-Malaysia, dari yang paling di atas kepada tuanku Sultan yang di Pertuan Agung sampai kepada yang paling di bawah yang memberikan peluang kepada saya selama ini. Sejak pada waktu di Mesir lagi, selama tidak kurang daripada 15 tahun saya bersama dengan pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswi daripada Malaysia yang walaupun di bawah pemerintahan Mesir, tapi tentu mungkin daripada PAS-nya, mungkin daripada UMNO-nya, hijau dan birunya, dari JAKIM-nya, majelis fatwanya, majelis ugamanya, dan juga daripada JAI dan sebagainya, mengamanahkan putra-putri mereka kepada saya untuk saya memberikan pencerahan, mendidik dan memperkenalkan mereka kepada kitab-kitab klasik, kepada kitab-kitab kuning. Bukan 2 tahun, selama tidak kurang daripada 15 tahun. Kemudian saya diperkenankan kembali sama JAKIM. JAKIM bagi saya tauliah ataupun juga tidak, tak kisah. Tapi JAKIM tidak pernah menyekat, tidak pernah menghalang saya
untuk memberikan pencerahan, pengajian, pendidikan, kitab-kitab klasik, kitab-kitab tua, kitab-kitab kontemporer selama pada waktu saya di Pukosona di Derang selama lebih kurang dalam 4 tahun, sejak daripada tahun 98 sampai pada detik kita sekarang. Saya diberikan pelindungan, merasa aman, merasa bebas untuk menyampaikan amanah Allah, untuk menyampaikan hukum hakam. Saya menghimbau kepada semua sahabat-sahabat yang berada di seluruh Nusantara. Jadi saya menghimbau kepada mereka semuanya ucapan terima kasih dan juga ucapan salam mahabbah daripada Al-Fakir yang telah memberikan peluang kepada saya untuk menyampaikan sesuatu amanah daripada Allah dan Rasulnya. Diistilahkan dalam bahasa hadis, guru dengan murid, al-muta'allimu wal mu'allimu syarikani fil khair. Guru dan juga murid berkongsi dalam kebajikan. Tanpa kalian saya tidak mendapatkan apa-apa untuk menyampaikan amanah Allah, dan juga tanpa guru mungkin orang ramai juga tidak mendapatkan apa-apa. Jadi kita berkongsi dalam kebajikan. Sekali lagi saya ucapkan jutaan-jutaan terima kasih kepada kerajaan, kepada Malaysia secara amnya dari sejak saya di sini dengan kepemimpinan mantan Perdana Menteri kita Dr. Mahathir. Pada masa saya di Malaysia, di Mesir itu sudah beliau pernah jadi Perdana Menterinya, dan juga kebebasan leluasa yang diberikan kepada saya, yang walaupun tidak secara langsung, tapi pergerakan saya di Malaysia, ucapan jutaan terima kasih juga kepada SB tidak ketinggalan. Jadi dengan Perdana Menteri yang sedang memerintah sekarang Datuk Najib, dan juga dengan mantan Perdana Menteri sebelumnya dengan Pak Ala Badawi, dan juga ucapan kepada Hakim, dan dengan penaung kita Pak Ala Badawi, ucapan jutaan-jutaan terima kasih karena memberikan kebebasan dan peluang kepada saya untuk menyampaikan apa yang sepatutnya untuk saya sampaikan. Mungkin pelik kenapa saya kali ini mengucapkan terima kasih kepada mereka-mereka semuanya. Kotlah pada suatu ketika nanti saya akan dihalang, disekat untuk menyampaikan dakwah yang seperti ini. Tapi ingat semuanya, demi Allah, saya tidak ada kepentingan untuk memperangkap dan juga untuk menyesatkan umat Islam Malaysia ataupun juga Nusantara. Saya sudah berjanji di hadapan Allah Jalla wa'ala akan menyampaikan yang hak. Cuma kalian dan semuanya harus berwaspada dengan pahaman-pahaman yang ekstrim, yang mengkafirkan ulama, yang mempesong pandangan-pandangan salafun saleh. Jadi ini tanggung jawab kalian semuanya agar jangan sampai Malaysia menjadi daulah Wahabiyah atau daulah Syiah. Saya akan tarik mundur daripada Malaysia. Kalau saya disekat untuk masuk Malaysia, saya dengan senang hati untuk menerima keputusan daripada pemerintah. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk Najib dan juga kepada semua lapisannya daripada atas sampai ke bawah, jakimnya, jahwinya, hikimnya, imam-imam masjid, menteri-menteri besar yang saya kenal, yang saya pernah jumpa. Ucapan terima kasih. Tapi mungkin sudah waktunya barangkali saya memberikan peluang kepada sahabat-sahabat yang pernah mengikuti program-program saya di Malaysia atau juga di Mesir, berikan peluang kepada mereka untuk mengambil alih tugas untuk saya berdakwah di negara ini. Jadi daripada pihak pribadi juga tidak lupa untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada istri saya dari Perak, dan juga kepada anak-anak istri saya Abidah, Azizah, dan juga anak-anak yang memberikan peluang kepada Abi untuk berdakwah di Malaysia, yang kadang-kadang sampai menghambat waktu dan peluang saya untuk bersama istri dan juga untuk bersama anak-anak. Jadi kadang-kadang berangkat pagi, balik tengah malam, pagi hilang lagi. Jadi sampai mereka mengeluh dengan keadaan yang seperti itu, karena Abi mungkin karena terlampau banyak memikirkan masalah dakwah atau juga untuk kepentingan umat. Jadi ucapan minta maaf atas segala kesalahan saya. Dan saya mengharap Malaysia lebih bertoleransi, khususnya Jakim sebagai orang tua lebih bijak dalam menanggulangi masalah-masalah khilaf yang berlaku. Kita tidak mau kalau pada satu ketika nanti masalah-masalah khilaf ya itu jadikan sebagai isu untuk sekatan-sekatan kepada ulama untuk menyampaikan kalimat Allah. Mereka rakyat adalah tanggung jawab daripada ulama dan tanggung jawab pemerintah yang diberikan amanah untuk memerintah. Hada wabillahi taufik. Satu terakhir, kalau nanti di lain kesempatan saya diberikan peluang, saya pengen, bahasa orang sana pengen sekali nak berjumpa dengan seluruh kawan-kawan muslimin, muslimat, dan juga santri-santriwati
dan juga dengan penggemar majelis ilmu saya di mana saja kalian berada, pengen mau mengadakan majelis perpisahan, mungkin di IKIM atau juga di Masjid Shah Alam, untuk mengucapkan kalimat akhir Assalamualaikum kepada mereka. Mungkin itu saja ingin saya sampaikan kepada mereka. Sebab kalau di masjid takut kalau tak kedengaran apa ingin saya sampaikan. Jadi saya melalui radio IKIM, mudah-mudahan suara ini dapat bersambung kepada kerajaan. Ucapan jutaan-jutaan terima kasih. Dan juga kepada rakyat dan juga kepada para penggemar pun juga ucapan terima kasih atas amanah, peluang dan kesempatan yang diberikan kepada saya dan keluarga. Hada wabillahi taufik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah Akbar. Terima kasih Tuan Syekh atas perkongsian sebentar tadi. Saya ini pun sedang sedang menahan kesedihan. Tak pastilah apapun yang akan berlaku akan datang. Sama-sama kita doakan terus, semoga Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa, yang menciptakan kita semua dari atas sampai bawah, untuk sentiasa memelihara para alim ulama kita, termasuk Tuan Syekh sendiri. Semoga dikurniakan keberkatan dalam urusan, dalam umurnya, usianya, dalam kekuatan juga insya-Allah Tuan Syekh, untuk terus mujahadah ilmunya kan. Dan kami sentiasa mengharapkan dan mendoakan semoga dapat bertemu lagi. Tuan Syekh jangan pergi jauh-jauh. Harap dapat bertemu lagi insya-Allah dengan perkongsian. Saya rasa ramai, ribuan, malah ratusan ribu anak murid Tuan Syekh sendiri dari Mesir sendiri, dan sampailah di Malaysia ini berbangga dapat berguru walaupun menerusi ruang udara di IKIM FM ini, dan di mana juga media-media ataupun di rumah-rumah Allah, masjid ataupun musala, surau dan sebagainya, dapat memanfaatkan apa yang dikongsikan oleh tuan guru kita ini. Semoga manfaatnya ada, saling memanfaatkan satu sama lain. Terima kasih banyak-banyak Tuan Syekh atas perkongsiannya hari ini. Mohon doakan juga untuk kami semua, insya-Allah semoga dapat mengamalkan apa yang Tuan Syekh tinggalkan, insya-Allah. Dan untuk sahabat sekalian, kita juga sudah sampai ke penghujung topik Jumaat pada pagi ini dan juga warna pagi untuk edisi Sayyidul Ayyam, edisi hari Jumaat yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang silap khilaf itu kekurangan kami, mohon ampun dan maaf. Semoga kita jumpa lagi di lain waktu insya-Allah. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah, janganlah Tuan Syekh, janganlah begitu. Enggak, nanti kan ya memo yang dikeluarkan oleh Jakim atau oleh Jajawi itu, nanti takut dia merebak. Jadi sebelum saya dikeluarkan dari sebelum tak sempat, janganlah gitu Tuan Syekh. Pamitan dulu lah. Daripada tuan rumah suruh keluar, baik assalamualaikum duluan lah. Secara terhormat kan. InsyaAllah. Anda rasa itu satu strategi juga insyaAllah Tuan Syekh. Moga-moga ada hikmahnya bila orang mendengar dan mungkin sesuatu. Sebab ada yang tulis, ada yang kata uramat dia halang-halang disekat, tapi artis yang terbangsa tak disekat, tak dihalang, tak di kan. Sedihlah Tuan Syekh. Inilah betul lah yang Tuan Syekh kata tadi, Wahabiyah semua tu terbaik. Subhanallah.